terjadinya banjir, akibatnya, dan kaitan banjir dan longsor dengan banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya sebagai berikut. Banjir adalah peristiwa ketika air meluap dan menutupi permukaan tanah yang biasanya kering. Ini terjadi karena curah hujan tinggi, drainase buruk, sungai meluap, atau air tidak dapat meresap ke tanah. Sedangkan longsor merupakan peristiwa bergeraknya massa tanah, batuan, atau material lain dari tempat yang lebih tinggi ke tempat ke bawah karena gravitasi. Dalam beberapa waktu terakhir, Pulau Sumatera mengalami maraknya peristiwa banjir dan longsor di berbagai daerah. Bencana ini akibat curah hujan yang sangat tinggi, terutama memasuki musim penghujan. Hujan ekstrim menyebabkan sungai meluap, kawasan pemukiman terendam, dan lereng perbukitan menjadi rapuh sehingga menyebabkan longsor. Proses terjadinya banjir. Yang pertama, hujan turun dalam waktu yang sangat lama. Kemudian air hujan meresap ke tanah, tetapi kapasitas tanah penuh. Tanah tidak mampu menyerap air lagi, sehingga tanah mengalir di permukaan. Sistem drainase tidak sanggup menampung aliran air, tersumbat kecil atau rusak. Kemudian sungai, selokan, dan saluran air menguap karena debit air yang bertambah banyak. Air meluap ke permukiman jalan, lahan, dataran rendah. Kemudian terjadilah banjir yang menggenang di area sekitar. Selanjutnya, proses terjadinya longsor. Hujan turun dalam waktu yang sangat lama, kemudian tanah menyerap air berlebihan sampai jenuh, membuat berat tanah meningkat, kekuatannya berkurang. Selanjutnya yaitu ikatan antar partikel-partikel tanah melemah sehingga tanah mudah bergeser saat mendapat tekanan. Kemudian di dalam lereng mulai terbentuk bidang gelincir, yaitu lapisan lemah tempat tanah siap meluncur. Kestabilan lereng semakin menurun, terutama jika lereng curam, ada penggundulan hutan atau terjadinya getaran. Massa tanah, batu, dan material air lain bergerak turun mengikuti bidang gelincir. Longsor terjadi membawa tanah, pohon, dan bangunan di jalurnya. Itulah tadi proses terjadinya banjir dan longsor. Selanjutnya yaitu dampak atau akibat yang ditimbulkan dari banjir atau longsor terkait dengan data banjir dan longsor yang menimpa Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Yang pertama yaitu menimbulkan korban jiwa hingga ratusan korban. Dapat kita lihat dari data di atas, dilansir dari cnnindonesia.com, banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyebabkan ratusan hingga hampir ribuan jiwa meninggal dan ratusan lainnya hilang atau masih dicari. Upaya SAR terus dilakukan. Yang kedua, banjir dan longsor menyebabkan pengungsian serta penyakit. Banjir dan longsor menyebabkan pengungsian karena rumah warga yang rusak dan wilayah yang tidak aman untuk ditempati. Keduanya juga menimbulkan penyakit karena air kotor, sanitasi buruk, dan banyaknya nyamuk di genangan air sehingga menyebabkan penyakit. Yang ketiga, banjir menyebabkan krisis air bersih dan makanan. Akibat banjir, menurut pernyataan dari web riawin.com, banjir menyebabkan krisis air bersih karena sumber air yang terkontaminasi lumpur, limbah, dan kotoran sehingga tidak aman untuk digunakan. Banjir juga memicu krisis makanan karena akses distribusi yang terputus, sawah dan stok pangan rusak, serta bantuan sulit masuk ke daerah terdampak. Dan yang terakhir, mengakibatkan rusaknya fasilitas akibat banjir dan longsor.
Di atas merupakan data rusaknya fasilitas akibat banjir dan longsor. Data box menunjukkan bahwa Aceh mengalami kerusakan fasilitas yang paling parah. Hampir 2.000 unit meliputi fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, rumah, tempat ibadah, gedung, dan jembatan. Sumatera Barat mengalami kerusakan sekitar 1.000 unit, terutama fasilitas umum dan pendidikan. Terakhir, Sumatera Utara terdampak paling sedikit dengan kerusakan beberapa fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan rumah atau tempat ibadah. Longsor merusak fasilitas karena dorongan tanah dan batu menimpa bangunan. Banjir merusak karena air deras merendam dan menghancurkan struktur bangunan serta peralatan. Baik, itulah tadi proses terjadinya banjir dan longsor, akibatnya, serta data terkait banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.